Kita ambil file Excel-nya, kita ambil inventory ya. Kita ambil data. Nah, seperti biasa, kita hapus untuk baris pertama. Kemudian kita petakan. Nah, di sini nomor barang ke nomor barang, kategori barang ke kategori barang. Nah, ini didefinisikan lagi di dalamnya, elektronik ke elektronik, furniture ke furniture. Oke, item description ke deskripsi barang. Item type, tipe barang. Nah, karena itemnya di sini semuanya inventory part, ya kita ke inventory part ya. Di sini persediaan. Ya, kita ada 3 ya, ada non persediaan, ada service. Kalau misalkan nanti tipe barangnya ada non persediaan atau service, ya kita nanti bisa petakan sesuai dengan tipenya. Nah, kemudian untuk quantity ya, kita ke kuantitas. Total cost ini ke total biaya. Unit 1 kita ke unit 1. Kita scroll ke bawah karena masih panjang ya. Definisi selling price 1 ini harga jual level 1. Kemudian sales tax code. Ini di sini ada pajak ya. Sales tax code. Oke, kita cari dulu. Sales tax code ini masuknya kode pajak penjualan ya. Nah, ini kode pajak penjualan. Kita definisikan ke PPN. Kemudian purchase tax code juga ke kode pajak pembelian. Kita tentukan juga ke T. Kemudian inventory account. Nah, ini inventory account ke akun persediaan. Nah, kita tentukan di sini ya. 1200 ini ke elektronik. Kemudian 1201 ke furniture. Kita klik OK. Lanjut ke sales account, berarti ke akun penjualan. Di sini kita mapping juga ya. Untuk penjualannya di sini ada, nah, penjualan elektronik ke elektronik. Kemudian ada penjualan furniture ke furniture. Oke. Sini ada akun retur ya, akun retur kita definisikan juga di sini 42 ya, retur penjualan elektronik 42101 furniture. Nah, ini di sini memang cukup berat ya, atau cukup rumit, tapi Sobat Accurate harus mapping dengan betul ya, jangan sampai salah, karena kalau salah imbasnya nanti transaksi penjualan atau pembelian jurnalnya akan salah ya, karena ini sangat menentukan sekali ya. 43. Kemudian di sini 43 ya, elektronik. Sorry, ini ke furniture ya. Oke. Nah, kemudian COGS HPP ya, COGS akun, bentar, akun HPP. Nah, ini akun HPP ke HPP elektronik. Kemudian furniture juga ke furniture ya. Ini. Oke, jangan sampai salah. Kemudian purchase return account, akun retur pembelian. Nah, ini kita mapping juga untuk persediaan elektronik ke elektronik, furniture ke furniture. Oke, ya, jadi karena Accurate ini perpetual, jadi kita tidak ada akun yang namanya retur pembelian, tapi kita retur pembelian akan langsung didefinisikan ke akun persediaannya gitu ya. Nah, untuk akun barang belum tertagih, nah kita pilih di sini, kita definisikan juga ke akun nomor 2300 ya. Nah, klik OK. Oke, kita lihat masih ada lagi tidak? Ya, masih ada satu lagi, yaitu akun barang terkirim ya, good in transit account. Di sini ke akun 1201 barang terkirim. Oke, ini kita sudah selesai ya semua untuk mappingnya. Kita recheck ya, jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang salah.
Nah, kalau sudah, kita klik import data. Nah, di sini akan masuk ya 3 data barang. Tuh. Di sini masuk ada TV Samsung, TV Panasonic, dan ada kursi Jati ya. Di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses import aktiva tetap. Di import aktiva tetap ini ada 3 bagian ya. Oleh karena itu saya pisahkan juga ya untuk akun untuk Excelnya ada 3, 1, 2, dan 3 supaya Sobat Accurate lebih mudah memahaminya. Nah, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita ambil filenya ya. 5.1 Fiscal Fixed Asset. Oke, kita ambil. Kita hapus baris pertama. Kemudian kita mapping ya, Fiscal Fixed Asset Type. Masuk ke bagian golongan aktiva tetap pajak. Fiscal Estimated Life ya, masuk ke umur ekonomis pajak. Fiscal Depreciation Method, kita masuk ke metode penyusutan pajak. Nah, di sini kita mapping ya. Straight line ke straight line atau garis lurus. Non depreciable ke tidak terdepresiasi ya. Ini untuk biasa untuk tanah gitu ya misalkan. Kita klik OK. Nah, di sini juga otomatis dia akan hilang. Di sini sudah lengkap. Kemudian kita klik impor data. Akan masuk 3 data. Lanjut lagi ke tipe fixed asset. Nah, kita impor juga ya di sini. Jadi saya ada 2 ya tipenya, yaitu ada bangunan dan kendaraan. Nah, kita impor di sini. Kita ambil file 5.2 ya. Di sini kita ambil. Baris pertama kita hapus. Kemudian kita petakan ya. Fixed asset type ke tipe aktiva tetap. Fiscal Fixed Asset Type ke golongan aktiva tetap pajak. Nah, di sini kita definisikan ya. Tidak disusutkan ke tidak disusutkan, bangunan permanen ke bangunan permanen, golongan 1 garis lurus ke golongan 1 garis lurus. Kemudian kita klik OK. Setelah itu impor data. Oke, sudah masuk. Nah, terakhir adalah kita mengimpor fixed assetnya. Kita klik di sini. Kita ambil file Excelnya 5.3, kemudian kita klik ambil data. Nah, di sini kita hapus baris pertama. Lalu kita petakan yang ada di bagian asset code ke kode aktiva, asset description ke keterangan aktiva, umur kita isi ke umur. Kemudian fixed asset type kita pilih ke tipe aktiva tetap. Nah, di sini ada bangunan, definisikan ke bangunan. Kendaraan kita definisikan ke kendaraan. Purchase date atau tanggal beli ya, kita petakan ke tanggal beli. Tanggal pakai kita ke tanggal pemakaian. Oke. Scroll ke bawah. Depreciation method kita ke metode penyusutan. Nah, straight line kita isi ke straight line ya, garis lurus. Kemudian expenditure ya, expenditure kita isi ke sumber dana. Kemudian untuk fiscal fixed asset kita isi ke fiscal fixed asset ya, kita isi ke sini aktiva tetap pajak. Oke, kita true, kita isi dengan benar ya. Intangible karena ini apakah ada aktiva yang intangible atau tidak, kita pilih. Di sini tidak berwujud. Nah, kita isi false dengan false atau salah. Expenditure account kita isi dengan akun sumber dana ya. Nah, di sini. Nah, akun sumber dananya adalah opening balance equity. Oke. Kita lanjut, masih scroll ke bawah. Di sini ada asset account, akun aktiva tetapnya ya. Akun aktiva tetapnya kita petakan bangunan ke bangunan, kendaraan ke kendaraan. Oke, lanjut ke bawah. Akumulasi ke akun akumulasi ya. Di sini kita tentukan bangunan ke bangunan,
kendaraan ke kendaraan. Oke. Kemudian depreciation expense account atau akun depresiasinya kita tentukan juga beban penyusutan bangunan ke beban penyusutan bangunan, kendaraan ke kendaraan. Oke, nah ini kita sudah pilih, sudah sesuaikan. Kita recheck lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Oke, ini sudah masuk, sudah betul, sudah betul. Ke bawah lagi sumber dana. Oke, sudah betul. Nah, kalau sudah betul semua, kita tinggal klik import data. Nah, ini ada 2 data terimpor ya. Sebetulnya ini kalau data aktifannya sedikit ya kita input satu persatu gitu. Cuma ini kita saya ingin mencontohkan cara untuk mengimportnya seperti apa. Ya, kita klik OK, otomatis masuk aktiva tetapnya. Kita klik lanjut. Nah, neraca percobaan ini kita bisa skip saja. Kemudian preferensi kita skip aja karena di sini juga nanti bisa dilakukan di bagian selanjutnya ya. Kita klik lanjut. Nah, di sini sudah ada informasi selamat sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Nah, ini kita sudah siap, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus melakukan proses akhir bulan ya. Jadi kita harus period end terlebih dahulu. Period end-nya itu period end kapan? Nah, kita akan melihat ke bagian info perusahaan. Ya, tadi kita tanggal mulainya adalah 31 Desember 2020. Jadi kita harus melakukan period end di 31 Desember 2020 ya. Dalam hal ini dari aktivitas ke periodik proses akhir bulan. Kita isi Desember 2020, kemudian klik OK. Nah, setelah selesai, kita buka dulu ya neracanya. Kita sesuaikan dengan data pembukuan kita ya. Apakah masih ada nilai yang masih kurang tepat ya, atau istilahnya masih tidak sesuai dengan data pembukuan kita dari sistem yang lama gitu. Seperti ini. Kita oke kan? Oke, nah seperti ini contohnya ya. Tadi kas bank ada 2 juta, kemudian ada piutang sebesar 3,5 juta, ada persediaan. Nah, ini sudah langsung terpisah ya. Kemudian ada bangunan, ada kendaraan, dan di sini juga sudah ada penyusutan. Jadi tadi period end tadi itu untuk mendapatkan saldo akumulasi ya dari dari aktiva tetap yang sudah kita miliki. Nah, di sini ada hutang dagang, kemudian juga kita sudah punya modal 200 juta. Ya, 200 ini dari mana? Dari data yang ada di daftar akun ya. Di sini kita ada modal ya di akun kepala 3 ya sebesar 200. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini masih ada akun opening balance equity, ada nilainya juga gitu ya. Nah, di Accurate itu opening balance equity ini harus 0 ya ketika kita sudah selesai melakukan setup. Nah, pasti harusnya ini kalau kita acuannya adalah neraca, nilai ini adalah nilai yang harusnya ada di laba ditahan atau return earning ya. Jadi kita harus balik nih nilai opening balance equity-nya ke laba ditahan. Nah, nilainya berapa kita harus tampilkan dengan format penuh ya. Jadi Accurate itu ketepatannya sampai 4 angka. Jadi kita harus perhatikan penempatan desimalnya kita ganti dulu jadi 4 ya. Kita oke kan? Nah, sebetulnya angkanya seperti ini. Ya, ini kita ganti ke 4 angka kalau ada koma ya. Kalau tidak ada sih sebetulnya tidak perlu. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini. Nah, jadi kita harus membalik nilai ini ke laba ditahan. Caranya bagaimana? Kita dari aktivitas buku besar ke bukti jurnal umum. Nah, kita buat ya 31 Desember 2020 ya. Jadi kita adjustmentnya ini adalah per tanggal setup ya, atau istilahnya 31 Desember 2020. Nah, kita balik nilainya. Tadi di sana kita harus membalik akun opening balance ya. Oke, nilainya berapa? Nilainya di situ tadi kita bisa lihat 121 354 166 poin 6667 ya. Nah, kita balik kemana? Kita balik ke return earning atau laba ditahan ya di sini.
return earning. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal simpan dan tutup. Nah, kita refresh lagi ya. Oke, di sini kita refresh. Nah, sekarang nilainya sudah dibalik ke return earning ya. Nah, ini setupnya kita sampai di sini sudah selesai ya. Kita sudah selesai dan kita sudah bisa untuk menginput transaksi di Accurate. Nah, untuk penginputan transaksi Accurate dan segala macamnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Oke, Sobat Accurate, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat untuk membuat video-video yang bisa membantu Sobat Accurate. Ciao!